Selamat pagi pemirsa, survei indikator politik Indonesia menunjukkan popularitas kinerja Presiden Joko Widodo turun 2% hanya dalam beberapa pekan. Penyebabnya adalah harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi. Lebih dari 40% responden merasa kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Potensi penurunan kepuasan diprediksi akan terus berlanjut jika harga beras dan berbagai kebutuhan pokoknya yang lain gagal direm pemerintah, terlebih lagi bulan Ramadan sudah di depan mata, yang biasanya dibarengi dengan kenaikan harga pangan secara bertahap dalam menyambut perayaan Lebaran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 1 Maret 2024 dengan tema Tergilas Harga Beras bersama saya Lona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Ya, sehat sih. Sehat ya? Masih makan nasi? Sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Itu sekali-sekali pasti karena alasan kesehatan ya, bukan karena tidak ada berasnya atau tidak mau beli beras yang relatif mahal sekarang ya, Bang Gauden. Sudah mahal, tidak ada lagi barangnya. Sudah mahal, tidak ada barang lagi. Sebelum kita bahas mengenai beras ini, pemirsa dan Bang Gauden, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Beras tidak semurah Presiden kira. Ini maksudnya Presiden mengira semurah apa dan sekarang memang harga beras itu berapa, Bang Gauden? Ya, kata Presiden sih sudah turun ya. Setelah dicek memang turun ya. Kalau di pasar induk itu, apalagi di Cipinang misalnya, turun. Tetapi rakyat kan tidak membelinya di pasar induk. Oh. Ya, belinya sekitar rumah di minimarket ya. Di minimarket juga membeli itu kan dibatasi, tidak boleh lebih dari 5 kilo gitu ya. Dan itu masih berlaku. Murah sih tidak ya. Mencarinya juga awal-awalnya kan lumayan susah ya. Sekarang ada, bahkan di kemasannya itu diperkecil lagi sekarang. Kalau di minimarket itu kan tidak lagi 5 kilo ya, ada yang 2,5 kilo gitu. 2,5 kilogram? Ya. Oke. Ya, menarik sih soal beras itu, tapi apapun kita berharap harga beras itu turun, dan yang paling penting kan stoknya ya. Sebab kalau tidak turun, nanti akan dibahas di dalam editorial juga, akan menyebabkan inflasi yang begitu besar ya. Oke, ini sesuatu yang penting, kita mengapresiasi Presiden sudah turun ke lapangan, tapi memang ya di banyak tempat tadi yang seperti kata Bang Gauden, terutama di tangan end user ya, tadi kata Pak Tulus Abadi dari YLKI, ya harganya masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi kita akan bahas itu nanti lebih jauh di editorial, pemirsa dan Bang Gauden. Kita pindah dulu ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan penghitungan suara ya, rekapitulasi terus undang protes. Ini maksudnya protes dari mana, di mana, dan kenapa ini, Bang Gauden? Ya, rekapitulasi sekarang kan memasuki rekapitulasi manual ya. Dan itu selalu mengundang protes dari para saksi yang ikut di dalam rapat dengan KPU. Ya, kita berharap ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kalaupun nantinya ditemukan ketidakpuasan karena dugaan kecurangan atau apapun, ya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi yang paling penting itu proses rekapitulasi itu harus berjalan sehingga 20 Maret itu selesai gitu. Oke, maksimal 20 Maret ya, memang sesuai undang-undang ya? Ya, sesuai undang-undang itu kan rekapitulasi itu diberi batas waktu 35 hari sejak pencoblosan ya. Oke, jadi memang kita harap bahwa protes ini juga jangan kemudian dianggap sesuatu yang mau menggagalkan pemilu ya, Bang ya. Karena ada yang berpikir begitu, bahwa ada protes, ada yang lain bisa dianggap menggagalkan pemilu, itu kan hak juga. Ya, protes itu bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati oleh KPU. Supaya tidak protes, bekerjalah dengan profesional, itu aja kunci ya kan. Iya, kalau tidak ada alasan untuk protes, memangnya ada orang-orang kurang kerjaan untuk memprotes begitu ya, Bang Gauden ya. Baik, kita harap bahwa memang rekapitulasi ini bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih terpercaya, lebih bagus daripada kinerja Sirekap misalnya begitu ya, Bang ya.
Bang Godens ketawa saja. Oke, kita ke berita selanjutnya. Di halaman 3 masih terkait dengan pemilu 2024. Ini menarik ini Bang Godens karena kita berpikir tadinya bahwa ambang batas itu akan terus dinaikkan untuk mengkonsolidasi partai politik. Tapi ternyata diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ambang batas parlemen 4% tidak berlaku di 2029. Maksudnya pemilu 2029. Alasannya apa ini Bang? Ya, disebutnya itu syarat ambang batas parlemen 4% itu konstitusional bersyarat. Konstitusional sepanjang berlaku pada 2024. Tidak konstitusional kalau diberlakukan pada 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Oke. Tentu putusan Mahkamah Konstitusi ini menarik sekali karena dia sangat menghormati hak pembuat undang-undang. Oke. Soal besaran angka itu tidak disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi berapa yang konstitusionalnya, tapi jangan 4%. Beda sekali misalnya terkait dengan umur ya. Itu memang kecelakaan sejarah. Kalau terkait umur itu ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait ambang batas parlemen itu tidak ditentukan angka yang menurut Mahkamah Konstitusi konstitusionalnya berapa itu tidak disebutkan. Karena itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ke depan perlu direvisi undang-undang yang berlaku untuk 2 kali pemilu ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Oke. Jadi kalau membaca putusan ini artinya apa Bang? Maksudnya di 2029 tidak akan ada ambang batas parliamentary threshold atau memang menunggu pemerintah dan DPR barunya? Ya, di situ menariknya. Yang disebut inkonstitusional itu kalau 4%. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memberikan angka persentase yang konstitusionalnya karena itu menjadi kewenangan pembuat undang-undang atau open legal policy. Ya terkait dengan putusan ini tentu kita memberikan acung jempol kepada Mahkamah Konstitusi yang menghormati hak-hak pembuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mengambil kewenangan orang lain itu. Ya, kalau saya membacanya berarti ini mungkin adalah kembali ke jalurnya begitu ya? Ya, Mahkamah Konstitusi kembali ke jalur yang benar gitu ya. Berarti yang kemarin tidak benar begitu ya. Oke, kita nanti tunggu selanjutnya berapa persen yang akan dianggap konstitusional oleh DPR dan pemerintah yang baru. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Tergilas Harga Beras. Memang ini pasti gara-gara harga beras naik kemudian kepuasan atau optimisme masyarakat itu jadi turun Bang? Atau karena ada hal-hal lain, jangan-jangan mungkin karena siapa tahu ya bansosnya berkurang atau sudah tidak ada lagi begitu, bagaimana Bang? Ya, secara teori itu ketika semua perut kenyang pasti merasa puas kepada pemerintahnya. Happy tummy ya? Ya, dan sebaliknya ketika beras itu susah didapat, banyak sekali pemerintah di dunia ini yang jatuh hanya karena persoalan beras atau persoalan pangan ya. Karena itu terkait dengan kepentingan langsung masyarakat. Sehingga bisa dipahami kalau kepuasan terhadap pemerintah itu turun sekian persen gitu ya. Tapi yang paling penting itu tugas pemerintah itu ya memastikan persediaan beras itu ada dan harganya terjangkau. Tidak seperti sekarang, walaupun Bank Dunia sudah memprediksi beberapa waktu lalu bahwa akibat El Nino dan negara-negara produsen beras itu menahan untuk mengekspor beras, tentu itu menyebabkan harga naik di pasar global dan juga bisa menyebabkan inflasi. Apalagi di Indonesia menurut BPS itu kan hampir 98% ya, 99% gitu. Keluarga itu makanan utamanya beras ternyata. Makan nasi ya? Tidak mau lagi yang lain gitu, maunya nasi. Pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian sudah diupayakan banyak hal ya, ada operasi pasar, sekarang namanya SPHP, lalu impor beras yang tahun lalu rekor tertinggi sepanjang ada Republik Indonesia. Kenapa kemudian tidak bisa juga menurunkan harga beras, satu, lalu yang kedua,
kenapa tidak juga ada langkah yang revolusioner untuk memastikan produksi kita meningkat? Kita akan bahas Bang Gaudes, sama misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 1 Maret 2024, tergilas harga beras. Tergilas harga beras. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei turunnya popularitas kinerja Presiden Joko Widodo akibat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi. Dari 1.227 responden yang disurvei, kepuasan mereka atas kinerja pemerintah sebesar 76,6%. Masyarakat yang puas itu jumlahnya turun 2% daripada survei yang dilakukan beberapa hari jelang pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 yang saat itu kepuasannya mencapai 78,6%. Penurunan rasa puas itu disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras. Sebanyak 40,6% responden merasa kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Meski tingkat kepuasan masyarakat masih terbilang tinggi karena berada di kisaran 70%, yang menarik ialah turunnya jumlah orang yang puas itu terjadi hanya dalam beberapa pekan. Potensi penurunan kepuasan yang terus berlanjut tentu saja dapat terjadi jika harga beras dan berbagai kebutuhan pokoknya gagal direm oleh pemerintah. Apalagi Ramadan sudah di depan mata, yang biasanya dibarengi dengan kenaikan harga pangan secara bertahap dalam menyambut perayaan Lebaran. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, rata-rata harga beras di Indonesia naik sejak awal 2024. Peningkatan harga terjadi pada beras kualitas premium maupun medium. Pada Januari 2024, rata-rata harga beras premium di tingkat pedagang eceran mencapai Rp15.110 per kilogram. Harganya naik 0,8% jika dibandingkan dengan harga Desember 2023 secara bulanan atau month on month, serta melonjak sekitar 15% jika dibandingkan dengan Januari 2023 secara tahunan year on year. Badan pemerintah itu juga memperkirakan harga beras bisa naik lagi lantaran ada defisit produksi beras sekitar 4 juta ton sampai Maret 2024. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah tengah mewaspadai kenaikan harga beras yang mencapai 7,7% secara year to date. Kewaspadaan perlu dilakukan karena kenaikan harga beras berpotensi menyumbang peningkatan inflasi terhadap kelompok harga bergejolak atau volatile food. Jelang Ramadan dan Lebaran, bukan cuma beras. Pemerintah juga mewaspadai naiknya harga pangan lainnya seperti bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Semua kebutuhan pokok itu seperti sudah tertradisi selalu naik di saat Ramadan. Pemerintah jelas tidak boleh bersikap pasif dan berhenti di kata waspada saja. Pemerintah juga tidak bisa terus menyalahkan El Nino sehingga masa tanam mundur sebagai penyebabnya. Sebab faktanya, meskipun sama-sama diterjang El Nino, sejumlah tetangga kita yakni Thailand, Vietnam, dan Kamboja surplus beras di 2023. Pemerintah seharusnya sudah mengambil langkah nyata agar harga beras bisa turun. Terlebih, fenomena alam El Nino yang terjadi pada 2023 sudah diprediksi secara akurat setahun sebelumnya oleh para ahli. Itu membuktikan kelemahan pemerintah membuat rencana dalam memitigasi masalah yang sudah terlihat di depan mata. Gelontoran bantuan beras di berbagai daerah faktanya juga belum ampuh menurunkan harga. Apalagi bantuan itu telah diterima jutaan keluarga penerima manfaat. Begitu pula dengan operasi pasar yang digelar pemerintah di sana-sini, belum juga dapat menjinakkan harga beras. Padahal operasi pasar itu selalu dipenuhi lautan manusia yang bahkan rela antre berjam-jam demi beras murah. Pemerintah perlu diingatkan lagi bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis Juli 2023, ada 11,74 juta orang rumah tangga miskin perkotaan dengan rata-rata penghasilan 2,3 juta rupiah
tiap bulan. Jumlah itu masih ditambah dengan jumlah penduduk miskin perdesaan yang mencapai 14,16 juta orang, meski kelompok ini tak terlalu terdampak oleh tingginya harga pangan. Jutaan orang yang masih berteriak soal tingginya harga pangan itu tentu saja mengganggu popularitas pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir pada Oktober 2024, tinggal beberapa bulan lagi. Masyarakat juga tak sudi jika pemerintahan berikutnya diwarisi tingginya harga beras. Apa yang dikatakan Joko Widodo kepada media bahwa harga beras di Pasar Cipinang dan Pasar Johar sudah turun memang benar. Tapi itu terjadi karena dua tempat yang disebut ialah pasar induk. Faktanya, di warung-warung dekat rumah tangga membeli beras, harganya masih tinggi. Karena itu, sudahilah pernyataan-pernyataan yang bernada penyangkalan. Buktikan saja bahwa harga beras yang sudah melambung selama 3 bulan ini segera bisa diatasi. Itu akan menjadi obat tersendiri daripada terus digilas karena tingginya harga beras. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita bicara soal beras ini kan sebenarnya bukan hanya tahun ini terjadi ya, tetapi memang karena ada El Nino 8-9 bulan sampai Februari sekarang yang lalu, itu akhirnya memang masalah beras ini menjadi masalah yang sangat serius. Ternyata diimpor pun sudah mencapai rekor, ternyata tidak juga bisa menambah suplai dengan signifikan dan harganya bisa turun. Pertanyaannya Bang, apakah ke depan tahun-tahun berikutnya kita akan terus-menerus melakukan cara yang sama, penduduk kita bertambah, lahan sawahnya berkurang, produksinya menurun, dan kita impor saja, bagaimana Bang? Ya, yang kita bahas sekarang ini kan yang dikeluhkan itu kan di hilirnya ya. Betul. Padahal persoalan utama beras itu kan persoalan di hulu. Iya. Dan Indonesia itu dulu pernah menjadi pengekspor beras kan. Tahun 84 ya? Ya, sekarang malah pengimpor utama beras di dunia ini. Iya. Karena itu harus mulai pembenahan itu di hulunya. Kalau mengimpor beras itu kan tidak perlu susah-susah ya, tidak perlu mikir gitu. Iya. Cuman problemnya itu menyelesaikan di hulu itu tidak banyak uangnya. Oh. Uang itu kan adanya di hilir. Oh. Ya ada persaingan usaha, ada apa keuntungan dari impor. Karena itu pemerintah yang baik itu membenah dari hulu. Jangan sampai lahan untuk pertanian itu menyusut terus dibiarkan aja untuk menyusut. Kemudian bagaimana soal pupuknya, dan yang paling penting itu regenerasi petani. Sekarang ini kan petani beras itu, petani itu berusia 55 tahun ke atas. Tua ya? Ya sudah tidak terlalu kuat bekerja lah ya. Mau tidak mau harus dipikirkan secara serius bagaimana melakukan regenerasi para petani ini dengan tentu tetap menggunakan teknologi kekinian ya. Apalagi anak-anak muda itu kalau menggunakan teknologi canggih, sangat gemar. Ya pasti mau mereka ya. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau kita melihat bahwa ini kan kalau saya bilang masalahnya bertumpuk-tumpuk ya. Orang Indonesia kan dulu sebenarnya tidak semuanya makan nasi ya Bang. Ada yang makan sagu, ada yang makan singkong, ada sumber karbohidrat yang lain. Tapi akhirnya tadi Abang katakan 90% lebih makan nasi. Lalu yang kedua, kita mengetahui bahwa sawah padi ini lahannya itu menyusut setiap tahun. Ada yang untuk perumahan, ada yang untuk pabrik, ada yang untuk infrastruktur. Kereta cepat saja katanya kaki-kakinya itu mengambil sebagian sawah. Nah pertanyaannya Bang, ketika pemerintah berusaha melakukan perbaikan, ada food estate ya. Walaupun memang dalam proses, tapi kan sebenarnya niatnya bagus kalau menurut saya Bang. Itu apakah tidak bisa membantu menutupi penyusutan di hulunya ini Bang? Ya banyak cara yang bisa dilakukan. Tadi saya katakan
keluarga Indonesia yang makan nasi itu kan 98,35% ya. 98. Ya, Oke. yang makan jagung tuh tidak sampai 10% lah ya. Oke. Itu yang makan jagung. Ada kesalahan dulu bagaimana memaksa setiap penduduk itu untuk mengonsumsi nasi. Iya. Dianggapnya tuh nasi lebih beradab gitu. Akibatnya sekarang ini per kapita penduduk itu mengonsumsi sekitar 6,37% beras ya, 6,37 kilogram beras per bulan itu yang dikonsumsi setiap orang. Jadi kita masing-masing kurang lebih begitu ya? Sekarang itu karena semuanya ingin makan nasi, ya pantas kalau beras itu langka gitu. Belum lagi banyak permainan terkait dengan beras ini kan. Beras itu selain kebutuhan pokok, tapi juga bisnis yang menarik. Apalagi kalau impor kan. Iya. Nah ini rente-rentenya ya. Rentenya terlalu banyak gitu. Nah mau tidak mau pemerintah harus membuat perencanaan yang matang. Selain mengatasi di hilirnya, tetapi harus melakukan pembenahan besar-besaran di hulu. Jangan selalu berbicara di hilir. Apalagi sekarang kan di tahun politik orang mengatakan beras itu langka karena dipakai untuk bansos gitu ya. Ya pemerintah harus menjelaskan itu secara transparan gitu. Bang, pertanyaannya Bang, ini kan yang kita bicarakan ya, masalah-masalah di hulu. Saya rasa sih, saya pikir pemerintah, lembaga-lembaga terkait, kementerian lembaga itu harusnya tahu Bang. Tapi kenapa kemudian belum memberikan hasil? Saya mengatakan belum karena kita tahu juga di pemerintahan Jokowi ini kan bendungan-bendungan besar itu dibangun. Salah satunya tadinya saya kira adalah untuk mengatasi masalah kekeringan parah seperti El Nino kemarin. Lalu kita melihat juga sebetulnya sudah banyak teknologi-teknologi yang dipakai. Kenapa belum berhasil ya? Ya kita harus mengakui bahwa produksi gabah itu kan melandai ya. Itu kenapa ya, banyak penyebabnya. Tentu salah satunya persoalan pupuk yang selalu dikeluhkan oleh para petani. Ya. Kemudian minat orang untuk menjadi petani itu menurun. Dampak lainnya itu banyak sekali penggilingan di desa-desa itu yang ditutup. Karena gabah udah susah dicari. Tidak ada yang mau digiling ya? Apalagi ketika harga beras naik, harga gabah justru turun. Nah inilah ironi negara yang dikatakan negara agraris, tetapi pertaniannya itu malah tertatih-tatih jalannya. Harus ada pembenahan menyeluruh. Badan Pangan Nasional kan diadakan kalau tidak salah yang saya pahami Bang Gaudens adalah untuk salah satunya menyelesaikan masalah seperti yang kita hadapi saat ini, masalah beras atau bahan pangan yang lain. Tempo hari kan waktu Badan Pangan Nasional belum ada perselisihan soal data. Kementerian Pertanian mengatakan cukup produksi, Kementerian Perdagangan mengatakan lah buktinya di pasar harganya naik terus, jadi mau tidak mau harus impor. Badan Pangan Nasional lah diadakan untuk mengkoordinasikan hal ini. Belum efektif atau memang ini masalah yang tidak bisa ditangani hanya oleh Badan Pangan Nasional misal begitu? Bagaimana? Ya, kalau koordinasi data itu sudah bagus ya. Karena kita lebih percaya pada data BPS dan semua kementerian yang terkait sekarang itu kan mengacu kepada BPS. Jadi data yang keluar itu satu. Karena undang-undangnya mewajibkan itu juga Bang, data itu, tunggal. Nah problem sekarang ini kan tiba-tiba terjadi kenaikan harga beras. Padahal harga eceran tertinggi itu kan antara 10.000 sampai 11.000. Di pasaran sekarang itu beras premium itu sekitar 14.000 bahkan sampai 17.000 gitu. Pernah ya? Kilogram gitu. Nah problem lain itu harga sudah tinggi, mencarinya susah gitu. Pernah suatu ketika di bulan Februari, bagaimana susahnya mencari beras di minimarket gitu. Dan itu persoalan utamanya habis pemilu tiba-tiba beras habis di pasaran. Atau berkurang lah ya kita bisa bilang begitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ada apa gitu. Tiba-tiba setelah pemilu, tiba-tiba berasnya langka. Padahal pada saat pemilu berlangsung, sebelum pemilu itu beras itu dibagi-bagi di mana-mana gitu. Bang Gaudens, ini soal hulu dan hilir kan datanya menunjukkan, ini yang mengatakan kepada saya Dirut Bulog, mengatakan bahwa Januari Februari tahun ini kita defisit sekitar 2,8 juta ton beras.
sehingga itu harus ditutupi oleh impor. Saya melihat lagi pemberitaan yang lampau, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di bulan November, Bang, di pertemuan dengan DPR, rapat kerja, mengatakan bahwa mungkin bisa mencapai impor beras tahun 2024 bisa mencapai 5 juta ton. Karena untuk membuat harga tidak melambung sangat tinggi. Ini bahaya juga kalau kemudian terus-menerus terjadi tanpa ada pembenahan signifikan di hulunya. Bagaimana, Bang? Ya, tadi saya katakan mengutip data Bank Dunia ya. Bank Dunia sudah mengatakan bahwa akan terjadi problem besar beras secara global akibat El Nino. El Nino itu kan parahnya itu pertengahan Juli Agustus di 2023 kan. Yeah. Karena itu sejak Agustus itu beras itu di Indonesia selalu menjadi faktor utama kenaikan inflasi. Jadi ini bulan dihitung sampai Februari, ini bulan ke-8, inflasi beras itu tidak bisa dikendalikan terus-menerus ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi persoalan ini? Kalau El Nino hanya selesaikan dengan membagi bansos beras, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan. Hanya sementara ya? Kalau kita hanya berharap pada impor, sementara negara-negara produsen beras sekarang tuh banyak yang menahan ekspornya. Ya mau tidak mau, tentu yang pertama membenahi di hulunya, bagaimana ladang-ladang kita itu ditanam padi sebanyak-banyaknya. Nah, daerah penghasil padi di Indonesia itu kan paling besar itu 3 ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tentu di luar Indonesia perlu ditingkatkan lagi di NTB misalnya, di luar Jawa ya, lahannya masih luas, atau menyerahkan pengelolaan yang terkait dengan ST Food atau apapun namanya, itu diserahkan kepada yang profesional gitu, sehingga hasilnya bisa ada garansi hasilnya itu kalau profesional yang bekerja. Jadi untuk menyelesaikan itu akan terjadi mungkin masih bisa mengimpor itu sampai 2025 karena persoalan El Nino ini persoalan serius yang kita tangani sebelumnya ini biasa-biasa saja gitu. Kita akan mencari tahu nanti apa yang bisa kita sumbangkan juga, Bang, untuk perbaikan ini, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita, Bang Godes, mau juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kalau lihat topiknya kok ngeri sekali ya, tergilas harga beras. Ngeri ya? Padahal kita negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Ini kan seminggu lagi bulan Ramadan. Iya. Tradisi bulan Ramadan tuh mesti barang-barang kebutuhan pokok naik. Relatif semuanya naik. Iya. Nah, ini beras belum Ramadan sudah naik.
pemerintah betul-betul gagal total mengendalikan harga untuk masyarakat. Kalau dulu Pak Harto tuh bikin trilogi pembangunan, salah satunya adalah pengendalian ekonomi, stabilitas keamanan, pemerataan hasil pembangunan. Bagaimanapun sejelek-jelek Pak Harto Orde Baru itu harga pangan tuh sangat terjangkau, ada program padat karya, tidak mendidik orang bermental gratisan, bermental nyadong, katanya lebih baik memberi tangan kanan daripada nyadong telapak tangan menghadap ke atas. Lebih baik tangan di atas begitu ya Pak Sukarwan ya, memberi ya. Nah ini ya, ini pemerintah tuh, aduh ngeri sekali. Yang dibangun kok, ya infrastruktur sih penting juga ya. Saya tuh demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi tadi lari-lari ke tempat toko pupuk yang katanya ada petani yang bisa menyalurkan pupuk. Harganya selangit Pak, satu sak 250 kilogram. Biasanya berapa Sementara Pak? kalau pupuk subsidi kan 118.000. Oh oke. Nah terus petani itu mau pupuk nggak ada. Berulang-ulang kami ucapkan ya, zaman Letkol Untung, zaman DNID, zaman Pak Harto, pupuk tuh bebas mau beli selama ada uang. Toko-toko ada. Sekarang toko yang menjual pupuk itu hanya seperti dealer-dealer itu tertentu, barang tidak ada. Ini negara agraris loh. Iya, Pak Sukarwan, kalau di tempat Anda Pak, di sekitar Anda tinggal, itu lahan sawahnya tetap berkurang atau bertambah Pak? Ini ingin cek saja, karena kan lahan sawah padi ini disebut-sebut tiap tahun itu berkurang Pak. Ada informasi nggak terkait ini Pak? Ya memang berkurang, tapi tidak signifikan ya. Tidak Artinya signifikan. orang sudah berpikir kalau nanam padi sih memang ada beberapa sawah yang mau tidak mau harus padi karena untuk komoditas lain tidak mau. Tapi yang jadi masalah produksinya kalau menyadari Belanda tuh jajah Indonesia karena Indonesia subur makmur negara agraris loh. Mau bikin korban karet, kopra dan lain-lain Nah, kalau menyadari negara agraris mestinya petani dianakmaskan. Kalau petani makmur, petani redeh itu hari lebaran pun ikut rame Pak. Petani redeh, pasar ikut rame, warung ikut rame, tukang ojek pun ikut rame. Terus sekarang tuh masih konyol petani mau mupuk. Itu tadi saya ucapkan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Dosa kalau saya tidak. Pagi tadi saya datang ke tempat orang nyalur pupuk, Mas saya mau harganya sekian. Aduh. Padahal saya butuhnya ya cukup banyak 2 ton. Baik Pak. Aduh, ngeri sekali ya, pokoknya ngeri. Ya, terima kasih total, Pak. Ini Pak Jokowi itu mengelola petani gagal total. Oke, terima kasih Pak Sukarwan untuk pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Yati di Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Yati. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Bu Yati. Silakan Bu, pendapat ini Ibu. Ya Mas Leo ya, kan kemarin tuh Pak Jokowi teriak-teriak katanya harga tuh turun, coba cek. Itu kan paling mungkin turunnya per karung ya, 1.500 sampai 1.000. Tapi kalau di ketengan tuh kan kalau masyarakat kecil kan belinya yang ketengan ya sekilo atau 2 kilo atau 5 kilo paling banyak. Terus apalagi ada yang per liter. Itu kan harganya masih tetap tinggi ya, paling murah tuh 14.000. Yang maksudnya gini, waktu itu turun tuh semua, jangan turun per karung gitu ya. Dulu juga tuh kan Pak Jokowi kan tuh jor-joran ya bantu bansos itu kan banyak banget tuh kan kemarin dia bilang nggak janji loh akan ada bansos lagi. Mungkin ini sengaja ya dihilangkan gitu ya, berarti niat itu kan udah intervensi gitu ya. Itu juga lagi kan banyak yang ngantri, takutnya tuh ada korban Mas Leo, itu takutnya nanti kalau udah dikorbankan itu kan lebih parah ya, ada keinjak-injak atau bagaimana gitu. Kalau Presiden mengatakan harga sudah mulai turun, ya masalah beras ini. Bu Yati, kalau Presiden mengatakan bahwa harga sudah mulai turun di pasar induk, itu dengan harapan bahwa nanti harga juga sampai ke pengecer, sampai ke Bu Yati dan saya itu memang harganya juga turun. Kalau begitu bagaimana Bu? Harapannya begitu mungkin? Iya, jadi maunya gini loh, maunya tuh jangan dibilang juga ganti aja sama makanan yang lain tuh nggak bisa begitu. Kalau orang nggak bisa makan nasi tuh lain ya. Jadi yang bisa dianggap tidak bisa serta-merta makan singkong atau makan jagung begitu ya. Iya.
Iya. Iya, nggak bisa lagi, kan singkong juga mahal loh. Singkong juga mahal, jadi jangan dibilang tuh singkong tuh murah gitu ya. Iya, Bu. Iya, Iya. gitu aja ya Mas Leo ya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Yati di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Yati ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kauden ya, salam sehat selalu. Salam sehat. Silakan Pak John. Ya, ini yang dibedah oleh editorial pagi hari ini, temanya tergilas harga beras ya. Jadi ini hukum malam berlaku kayaknya mau. Ya, kemarin melejitnya karena beras bansos ya. Dalam tanggal jor-jorannya di bulan Januari Februari. Ya. Sekarang turun berapa 2% ya. Jadi presiden tergilas karena harga beras melejit ya. Itu kan hukum alam yang berlaku sebenarnya. Tapi saya yakin ini tidak akan dihiraukan betul. Kalau yang namanya impor ya, itu tidak akan sesuai dengan harapan kita harganya ya. Karena di impor nih kalau betul-betul dengan hati nurani, dengan tulus yang mengelolanya bisa tertekan. Tapi ini kan bagi-bagi rezeki juga yang mendapat impor ini. Begitu ya. Ya, coba hitung aja lah. Kalau sempat kita Bang Golden tadi kita impor di dalam 2024 ini 4 juta ton. Coba dibagikan. Ya. Coba dikali-kalikan aja. Jadi ini betul-betul kasihan betul masyarakat kita, ya, rakyat kita. Ya. Kita tinggal 1 minggu lagi ya menghadapi bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan ya. Ini kalau beras ini sama dengan kereta api Bang Leo. Ya. Itu ada lokomotif, ada gerbongnya ya. Ada di urutan belakang itu gerbong belakang itu akan ikut semua. Artinya bahan pokok yang lainnya akan melejit naik. Ini udah udah berlaku tradisional memang akan terjadi terus. Ya. Pak John, bulan puasa nanti menyambut lagi bulan, jadi masyarakat kita betul-betul Pak John, sengsara. Ya. Pak, saya mau ngecek sekalian Pak. Bapak selain makan nasi ada sumber makanan pokok atau karbohidrat yang lain tidak Pak? Maksud saya memang tiap hari makan nasi atau jangan-jangan ada makan singkong kah, makan jagung kah, mungkin makan tepung terigu, makan mie atau produk dari tepung terigu kah? Atau tiap hari memang makan nasi Pak John? Ya, jadi begini, Mulyo. Ini sebenarnya ya kalimat-kalimatnya harus coba diganti dengan makanan lain, ya, misalnya singkong lah. Ada lagi kemarin itu pisang, sebut makan 2 juga Pak. Itu ada lagi kita ini orang Indonesia. Baik. Ya, orang Indonesia ini kita baru merdeka 78 tahun. Iya. Ya, ada lagi memang kita itu benar-benar sekian persen yang makan dialihkan yang lain tuh. Baik, Cuma ini untuk menyejukkan aja sebenarnya, bisa di ini, bisa di itu. Alah. Iya. Kita memang itulah begitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan Bu. Ya, jadi dulu kita itu bangga sekali dengan negara kita ini ya. Katanya negara agraris, negara subur, sampai batu saja ditanam bisa tumbuh karena suburnya. Sekarang ini sebenarnya sudah terbalik ya. Sampai beras saja itu yang dulu saya ingat sekali itu istilah-istilah swasembada beras. Sekarang tidak pernah lagi kedengaran ya. Dan ini kita lihat pernyataan-pernyataan para pejabat kita itu soalnya selalu saja untuk buat mengeles ya, bikin alasan. Padahal masyarakat tidak menunggu alasan. Masyarakat menunggu tindakan nyata di lapangan. Ya. Jadi hanya jangan alasan karena pengaruh iklim, karena El Nino dan sebagainya. Kemudian pernyataan juga ini kita akan lihat nanti ini ya, apakah betul nanti persiapan sampai Ramadan ini, sampai Lebaran ya. Sampai Lebaran. Saya dengar itu pemerintah pejabat itu sudah mengumumkan bahwa persediaan beras sampai Lebaran itu ada, aman, stoknya aman. Kita akan lihat nanti ini apakah betul itu ataukah hanya sebuah pernyataan juga untuk menyenangkan masyarakat. Ya, jadi harapan kita itu adalah tindakan nyata ya, bukan hanya pernyataan-pernyataan dan alasan-alasan. Kita memperlihatkan hasil kerja bagaimana sehingga masyarakat betul-betul melihat bahwa apa yang diucapkan oleh pejabat kita itu betul-betul dia laksanakan. Jangan hanya berkeliling-keliling ya, hanya istilahnya operasi pasar dan sebagainya, tapi tidak ada
bukti yang nyata karena harga tetap tinggi dan masyarakat juga makin tercekik untuk membeli bahan pangan, apalagi menjelang Ramadan ini sudah makin dekat sampai ke Lebaran. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh pemerintah atau pejabat kita itu bisa diperlihatkan secara nyata dan masyarakat bisa merasakan dan bisa menikmati Ramadan dengan baik. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Para pemirsa, tadi ada beberapa garis bawahnya Bang Gaudens yang menarik ya. Tadi Bu Yati mengatakan itu yang turun itu harganya kan per karung katanya. Kita ini kalau masyarakat banyak bukan beli beras dalam karung-karung begitu ya, kemasan-kemasan kecil. Tadi Bang Gaudens malah katakan ada kemasan jadi sekarang 2,5 kilogram ya. Ini bagaimana nih Bang pendapat dari pemirsa? Ya tentu menarik ya. Dan saya menggarisbawahi pernyataan Ibu Lia itu yang dibutuhkan itu tindakan nyata. Presiden benar mengatakan bahwa harga turun itu kan di pasar induk. Pasar induk Johar. Tapi siapa yang menjamin distribusi dari pasar induk sampai kepada retailnya itu harga itu tidak melampaui apa yang disebut HET itu. Harga eceran tertinggi ya. Tertinggi ya. Iya. Kalau harga eceran tertinggi misalnya beras premium itu 10.000 sampai 11.000. Iya. Di pasaran sekarang itu antara 14 sampai 17.000. Mestinya ada intervensi pemerintah dong. Sehingga bisa dijamin bahwa harga beras itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Apalagi bukan hanya beras yang naik, kebutuhan bahan pokok yang lain, sudah apalagi menjelang puasa ya, menjelang puasa Ramadan itu sudah mulai naik. Nah, kita berharap mereka yang menjalankan ibadah itu tetap tenang, tidak perlu berpikir lagi tentang harga bahan makanan. Harga bahan makanan yang terus melonjak. Karena itu penyelesaiannya tidak bisa secara sporadis. Tadi saya katakan persoalan kita itu persoalan di hulu. Cuman kan persoalan di hulu itu tidak terlalu menguntungkan. Nah, tadi Pak John Veto sebut bahwa yang banyak untungnya itu ya di hilir. Karena itu petani itu ya selalu miskin itu. Yang kaya itu tengkulaknya. Pemerintah kan tidak boleh cari untung, Bang. Pemerintah itu kan fungsinya adalah membuat masyarakat warga negara hidupnya terlindungi sejahtera, Bang. Oh ya, impor itu kan bukan oleh pemerintah. Tapi kan banyak sekali importir-importirnya. Subkontraktornya ya. Karena itu rekanan. Komisi Persaingan Usaha kan lagi meneliti tentang dugaan ada persaingan yang tidak sehat di dalam terkait impor beras ini. KPPO ya. Apalagi sekarang ini kan fakta juga bahwa banyak sekali mesin giling yang tidak bekerja sekarang ini kan. Karena tidak ada gabahnya. Karena tidak ada gabahnya. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan di hulu yang kata Pak Sukarwan tadi, untuk mendapatkan pupuk aja sudah mahal gitu. Iya, temuan langsung tuh. Ya, mestinya kan pupuk itu Indonesia dulu kan negara penghasil pupuk ya. Apalagi pupuk sekarang itu tidak susah mestinya. Tapi lagi-lagi ya persoalan distribusinya itu yang sulit. Apalagi pupuk itu udah mau dibangun juga di Irian Jaya di Papua sana. Iya, pabriknya. Ya. Semakin banyak produksi pupuk, ternyata semakin susah ya masyarakat dapatnya. Bang, pertanyaannya begini Bang. Oke lah, kemarin-kemarin mungkin fokus menteri-menteri yang terkait ini agak teralihkan dengan kegiatan politik ya, karena kampanye dan segala macam. Tapi kan pemilunya saja sudah dicoblos, kita sedang menunggu hasil resminya. Memang tidak bisa Bang segera benar-benar bekerja maksimal untuk memastikan bahwa beras itu ada dan harganya cukup, harganya jangan stabil di atas begitu ya, stabilnya turun. Itu memang tidak bisa Bang. Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kita melihat sebenarnya rakyat itu ingin, ya rakyat termasuk saya dan Bang Gaudens, itu inginnya kan sederhana. Kalau mau makan nasi, karena kita kebanyakan makan nasi, nasinya ada.
Jadi apakah rakyat juga terpikir soal popularitas misalnya begitu dari pemerintahan atau seperti apa, Bang? Ya, nasi ini memang menjadi makanan pokok di Indonesia ya. Dan faktanya meskipun makan makanan yang lain, kalau belum makan nasi itu dianggapnya belum makan. Oh gitu. iya. Apakah Anda sudah makan? Oh belum. Padahal tadinya sudah makan yang lain. makan mie instan, makan pisang, makan apa gitu. Iya. Kalau belum makan nasi ya belum makan. Nah, bagaimana dengan harga yang melejit ini bisa menggilas popularitas? Bagi rakyat itu tidak terlalu penting sih popularitas itu ya. Dan saya yakin juga Presiden Jokowi tidak terlalu mementingkan popularitas lagi. Yang paling penting sekarang itu bagaimana hajat hidup orang banyak ini terkait beras ini dijamin. Paling penting kan dijamin ketersediaannya. Ketika jaminan itu ada dan juga harus terjangkau. Itu yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat itu sederhana kok. Dia tidak perlu melihat bagaimana pembangunan jalan tol yang begitu panjang gitu ya. Membangun banyak bangunan-bangunan lain yang dibangun. Airport, seaport. Apakah IKN atau apapun namanya itu. juga. Bagi masyarakat itu yang paling penting itu kebutuhan pokoknya itu terjamin. Dan itulah tugas negara. Bagaimana dia memastikan bahwa masyarakatnya tidak kelaparan, tidak kesulitan. Malu kita sebagai negara agraris, orang harus timpuk-timpukan hanya karena rebutan membeli beras. Yang di operasi pasar gitu. Nah, hal-hal seperti ini masih ada waktu 8 bulan bagi Presiden Jokowi untuk membenahi ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan. Apakah benar-benar mungkin, Bang? Maksud saya begini, apakah memang benar-benar fokus para pejabat negara, mungkin dalam hal ini fokusnya adalah Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, itu benar-benar fokus, kemudian nanti kita melihat hasilnya di lapangan, bahwa benar harga beras itu memang sudah turun signifikan sampai di warung tempat masyarakat umum belanja, atau jangan-jangan kemudian fokus itu masih belum bisa kembali ke tugas pokoknya? Ya, pertama soal ketersediaan ya. Mudah-mudahan kalau di dalam musim panen itu kan mulai panen raya ini. Panen raya itu kan baru mulai Maret ya. Mestinya dari Februari, cuman di Februari ini kan turun dia. Baru kita harapkan di bulan Maret. Nah, kalau panen raya itu terjadi, masuk lagi beras impor misalnya, ya tetap petani yang rugi gitu kan. Iya juga. Nah, apakah para menteri atau pembantu presiden bekerja? Mestinya sih setelah pemilu nih bekerja ya. Kembalilah fokus. Kembalilah bekerja fokus gitu. Tapi memang untuk fokus penuh itu masih tanda tanya. Karena menunggu tanggal 20 Maret gitu kan. Oh, penetapan kan, penetapan pemilu. Penetapan pemilu masih ditunggu. Apakah pemilu itu nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Masih ada lagi kemungkinan itu. Di antara para pejabat ini kan sekarang ini sedang sibuk-sibuk juga supaya bisa terpilih kembali siapapun presiden yang akan datang. Posisi berikut saya di pemerintahan yang baru itu seperti apa? Itu juga jadi pikirannya ya? Ya, makanya sekarang itu kan tiba-tiba ada uji coba makan gratis, kan? Menterinya hadir. Ya. Oke. Ya sudah, kalau begitu kita tinggal berharap saja bahwa apa yang kita sampaikan ini, Bang Gaudens, bisa juga menyumbangkan pemikiran bagi segenap pemerintah agar kemudian harga beras tidak menggilas siapapun dia. Bang Gaudens Yuswardi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, tingginya harga pangan mengganggu popularitas pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024. Tepatnya kurang lebih 7 bulan lagi. Masyarakat tidak sudi kalau pemerintahan berikutnya diwarisi tingginya harga beras. Saat Presiden menyebut harga beras di Pasar Cipinang dan Pasar Johar sudah turun memang benar, tapi itu terjadi karena dua tempat itu adalah pasar induk. Faktanya di warung-warung dekat rumah tangga membeli beras, harganya masih tinggi. Buktikan saja bahwa langkah nyata menurunkan harga beras itu yang sudah melambung selama 3 bulan belakangan ini benar-benar berhasil. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.